lagian ngapain sih? Gua takut si RT datang lagi ke mimpi gua. Katanya nggak takut. Nama Robi merasa tubuhnya lelah dan pikirannya masih melayang. Saat malam tiba, ia mendengar suara lirih memanggil namanya dari ruang tengah. Ia mengira itu suara ayahnya. Namun saat ia mengecek, sang ayah tertidur pulas di kursi ruang tamu. Perasaan ganjil mulai menyelimutinya. Firasatnya pun kembali pada kabar pagi tadi. Pak RT Jalil meninggal secara mendadak dan menurut warga, kematiannya terasa janggal. Robi kembali ke kamarnya, mencoba tidur. Tapi malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Pak Jalil muncul, wajahnya pucat, dan suaranya lirih meminta pertolongan. Tolong, bantu aku. Katanya, namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Robi terbangun. Ia mengira itu hanya mimpi karena kelelahan pasca mendaki. Di tempat berbeda, Pak Rungkat, tetangga sekaligus sahabat lama Pak Jalil, juga bermimpi didatangi arwah Pak Jalil. Namun berbeda dengan Robi, suara yang didengarnya terputus-putus. Yang terdengar hanyalah, Tolongin, "Kat," sebelum sosok Pak Jalil menghilang dalam kabut. Pak Rungkat membanggakan piat. Anaknya, dan menceritakan mimpinya. Peot yang sudah mendengar gosip kematian tidak wajar Pak Jalil mulai merasa cemas. Esok paginya, Robi menelepon Peot dan menceritakan mimpinya. Peot pun terkejut karena mimpi ayahnya malam itu ternyata mirip dengan mimpi Robi. Mereka pun merasa ini bukan kebetulan. Robi dan Peot memutuskan bertemu dengan geng 4G yang terdiri dari Kona, Dhot, Peot, dan Robi sendiri di gardu tempat mereka biasa nongkrong. Robi menceritakan mimpinya dan mimpi Pak Rungkat. Dhot dan Kona pun terdiam. Lalu sepakat bahwa mereka harus menyelidiki kematian Pak Jalil. Tak lama, Pak Rungkat menyusul ke gardu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia buka. Ia pun mengungkapkan rahasia yang selama ini hanya diketahui dirinya dan almarhum Pak Jalil. Bahwa Dewi, perempuan cantik yang kini dikenal sebagai keponakan Pak Jalil, sebenarnya adalah Nona Elin, Pak Jalil yang menjalani operasi wajah agar bisa menikah dengan Bang Topan. Pak Jalil dan Dewi memiliki kesepakatan. Dewi akan menyamar sebagai keponakan demi melindungi identitas aslinya dari masa lalu kelam. Namun, Dewi menyadari Pak Jalil mulai goyah dan berencana membocorkan rahasianya. Tak ingin identitasnya terbongkar, ia memerintahkan salah satu bodyguard-nya untuk meracuni Pak Jalil di kos-kosan tempat tinggal barunya. Yang belum diketahui geng 4G adalah bahwa Dewi, alias Nona Elin, adalah putri seorang mafia kelas kakap yang tak segan menyingkirkan siapapun demi tujuannya. Kini Robi dan geng 4G berada di tengah badai konspirasi yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka harus mengungkap kebenaran, berhati-hati terhadap Dewi yang mungkin mengawasi, dan membawa keadilan untuk arwah Pak Jalil. Tentu, berikut kelanjutan cerita, Bisikan di Balik Gunung, melanjutkan dari momen saat geng 4G mulai menyadari besarnya konspirasi di balik kematian Pak Jalil. Dengan informasi dari Pak Rungkat, Robi dan geng 4G memutuskan menyelidiki langsung ke tempat kos Pak Jalil. Malam itu, mereka menyusup secara diam-diam. Di kamar kecil yang sempit itu, mereka menemukan beberapa barang pribadi milik Pak Jalil yang belum diambil keluarga, termasuk sebuah catatan kecil yang tersembunyi di balik bingkai foto. Catatan itu hanya berisi satu kalimat. "Jika aku mati mendadak, cari orang dengan cincin rubi di tangan kanan." Cincin rubi itu memicu ingatan Dhot. Ia pernah melihat seorang pria berjas hitam mengantar Dewi saat menghadiri acara warga. Pria itu tak banyak bicara, tapi di jarinya ada cincin mencolok. Kecurigaan mengarah pada pria tersebut, yang kemungkinan adalah bodyguard pribadi Dewi. Sementara itu, Dewi mulai merasa gerak-geriknya diawasi. Ia mencium bahwa geng 4G mengetahui terlalu banyak. Ia pun mengutus orang kepercayaannya, Bang Gindo, untuk mengawasi pergerakan mereka, terutama Robi. Tak hanya itu, Dewi juga mulai membujuk Bang Topan
agar memindahkan rencana pernikahan mereka ke luar kota untuk menjauh dari potensi pengungkapan rahasia. Suatu malam, Robbie hampir celaka ketika rem motornya blong saat menuruni bukit. Ia selamat karena terjun ke sawah. Namun saat memeriksa motornya, ia sadar rem sengaja dipotong. Ini bukan kecelakaan. Geng 4G kini tahu bahwa nyawa mereka terancam. Pak Rungkat terus mencoba memaknai pesan, "Tolongin Kat," yang didengar dalam mimpinya. Setelah merenung selama berhari-hari, ia tersadar. Kat adalah singkatan dari kamar atas Dewi. Sebuah ruangan pribadi di rumah besar milik Dewi yang dulunya juga ditempati oleh Pak Jalil saat baru datang ke desa. Diduga disitulah semua rahasia disimpan. 4G menyusun rencana, Kona akan menyusup ke rumah Dewi saat acara pengajian warga yang digelar oleh keluarganya. Dengan menyamar sebagai petugas catering, Kona berhasil masuk ke rumah dan menyelinap ke kamar atas. Di sana, ia menemukan dokumen identitas asli Dewi sebagai Elin, serta rekaman suara ancaman terhadap Pak Jalil yang direkam diam-diam oleh mendiang sebelum tewas. Dalam rekaman itu, terdengar suara Dewi. "Semua akan berakhir untukmu." 4G kini memiliki cukup bukti. Namun mereka sadar, jika menyerahkan ini langsung ke polisi tanpa strategi, bisa-bisa mereka dihabisi duluan. Mereka pun mencari sekutu dari luar desa, teman lama Pak Jalil. Pak Raji, seorang wartawan senior yang pernah diselamatkan dari kasus hukum oleh Jalil. Setelah dihubungi oleh Robbie, Pak Raji datang ke desa secara diam-diam, menyamar sebagai peziarah. Ia membawa perangkat rekam dan koneksi ke media lokal. Setelah mendengar rekaman suara Dewi, Pak Raji yakin kasus ini bisa meledak. Tapi mereka butuh waktu dan strategi untuk melindungi para saksi. 4G dan Pak Rungkat. Keesokan harinya, artikel pertama rilis di sebuah blog investigasi milik Pak Raji. Judulnya, "Jejak Gelap di Balik Kematian Pak RT. Siapa Dewi sebenarnya?" Dewi mulai panik. Ia langsung menghubungi orang dalamnya di kepolisian dan berusaha menyabotase semua bukti yang mungkin menyeret namanya. Ia juga mengancam keluarga Kona lewat orang suruhannya. Kona harus mengungsi diam-diam ke rumah neneknya di desa sebelah. Di tengah kekacauan ini, Robbie kembali didatangi arwah Pak Jalil dalam mimpi. Kali ini, lebih tenang. Jalil menatap Robbie dan berkata, "Kau sudah temukan jalannya. Tapi jangan biarkan kebencian membutakan. Kejahatan bukan hanya soal orang jahat, tapi soal orang baik yang memilih diam." Robbie terbangun, paham bahwa banyak pihak tahu soal Dewi, tapi memilih bungkam. Pak Raji mengadakan konferensi pers dadakan lewat siaran live media sosial. Dalam siaran ITU, Ia menampilkan rekaman suara Dewi dan identitas aslinya sebagai Nona Elin. Video itu viral. Polisi yang sebelumnya diam, kini tak bisa mengabaikan tekanan publik. Dewi mencoba melarikan diri bersama Bang Topan. Namun Bang Topan, yang tak pernah tahu rahasia kelam tunangannya, memilih menyerahkannya ke polisi begitu tahu kebenarannya. Dewi berteriak histeris saat diborgol. Kasus pembunuhan Pak Jalil dibuka ulang. Beberapa pejabat desa juga ikut diperiksa karena menutupi kematian itu. Robbie dan geng 4G diundang menjadi saksi utama. Di akhir cerita, malam hari di Gardu, Robbie dan teman-temannya duduk diam menatap langit. Angin berhembus lembut, dan kali ini, tidak ada suara bisikan. Hanya ketenangan. Pak Jalil akhirnya bisa beristirahat dalam damai. Peot bertanya pada Robbie, kalau besok ada suara manggil lagi. Robbie tersenyum, kita dengar baik-baik. Tapi kali ini, kita gak akan diam.